Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, Allah berikan kita nikmat, perlu untuk kita syukuri dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Meski kemudian kita beribadah dengan kondisi seperti sekarang ini, tidak ada kata dan alasan untuk tidak memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. Syukur yang paling besar karena kita sudah diberikan oleh Allah beribadah puasa pada tahun ini, sudah masuk pada hari ke hari. Doa Bapak Ibu diijabahi oleh Allah. Dulu sejak bulan Sya'ban sudah berdoa, ya Allah berkahilah bulan Rajab, berkahilah bulan Sya'ban, dan sampaikan usiaku pada bulan Ramadan. Sudah dikabulkan oleh Allah. Setidaknya kita masuk pada Ramadan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Tetapi yang mendasari diterima atau tidaknya amal ibadah kita itu adalah adanya hadirnya niat. Niat bahwa kita itu menanamkan di dalam hati kita itu keinginan dan azam, dorongan untuk melaksanakan perintah Allah ini dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Maka rukun ibadah itu sesungguhnya ada dua. Yang pertama adalah benar, karena memang ada perintah Allah yang memerintahkan kita beribadah. Kemudian caranya benar. Yang kedua adalah dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kunci atau rukun ibadah dua tadi itu, yang pertama ikhlas, yang kedua benar. Ikhlas, kita melaksanakan perintah itu karena memang hanya untuk mencari ridha Allah semata. Benar adalah bahwa kita itu beribadah kecuali hanya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka kalau ikhlas dan benar ini sudah terjadi, insya Allah ibadah kita itu di dalam konteks diterima oleh Allah, insya Allah, dengan rahmat Allah. Ibadahnya bukan didasarkan kepada penak kepenak. Sekarang ini kita kemudian merasa tidak nyaman, kok sholatnya tidak berada di masjid, harus di rumah, kepenak, nggak ada itu. Konteks ibadah itu bukan pada penak dan nggak kepenak, tetapi didasarkan pada ikhlas dan benar. Semua yang sekarang terjadi ini bisa bergeser, berbeda konteks ibadahnya dari tahun sebelumnya. Dan para ulama, para fuqaha sudah memberikan penjelasan. Kebiasaan dulu Bapak Ibu sholat berjamaah di masjid, yang karena wabah ini kemudian kita sholatnya fardu di rumah, pahalanya insya Allah sama. Kebiasaan kita itu sudah dihitung oleh Allah bagian dari sebuah peristiwa yang menjadi amalan batin, amalan rutinitas yang istimroriyah, sehingga Allah berkenan untuk memberikan ganjaran yang sama. Inilah yang kemudian kita diarahkan oleh Allah supaya ibadah kita itu dilakukan dengan cara yang ikhlas. Nah, ikhlas itu tidak ada yang tahu, rahasia kita dengan Allah. Kita nggak bisa Bapak Ibu bedek-bedek kayak orang ikhlas di poso, kok kita tarawih nggak ikhlas, nggak bisa. Karena ikhlas itu urusan kita dengan Gusti Allah, tidak dengan yang lain-lainnya. Itu yang kemudian menjadi hal penting, itu dilakukan dengan cara ikhlas. Dan ikhlas itu rahasia seorang hamba dengan Al-Khaliq. Kemudian yang kedua, dikerjakan dengan benar. Dengan benar itu ya Nabi menuntunkan, poso itu ada tuntunannya. Kita kapan harus kemudian menahan rasa lapar, rasa haus, tidak berkumpul dengan istri, kemudian berbuka puasanya, mengisi Ramadan sesuai dengan apa yang Nabi tuntunkan. Ini yang kemudian perlu untuk kita lihat. Nah, apalagi tahun-tahun ini Bapak Ibu, saya merenung itu luar biasa. Ini puasa yang sangat istimewa. Tantangannya sangat banyak karena ternyata
kalau kita perhatikan beribadah di dalam konteks sekarang itu adalah menghidupkan munculnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di tengah-tengah wabah. Justru ada operasi besar yang Allah jalankan. Bagaimana kemudian kita mencetak keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, betul-betul berfungsi. Seorang bapak menjadi imam dan amir rumah tangganya berfungsi, ibunya seperti muadzin, ajak-ajak anaknya sebagai seorang makmum. Masya Allah, ini tantangan meskipun tidak mudah. Yang kemudian disampaikan pada konteks itulah, kemudian kita perlu berpikir dengan hal-hal yang kecil saja. Maka ada hadis, wa kam min amalin saghiran tukabbiruhu niyah. Ada hadis sampaikan oleh Rasulullah, berapa banyak amal yang kecil itu menjadi besar nilainya karena niatnya. Jadi kita tidak bisa mengabaikan yang kecil-kecil. Yang kecil ini kalau niatnya benar, kemudian Allah memberikan hujah di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, niatnya lurus, hanya mencari ridha Allah Ta'ala, maka amal-amal yang kecil ini bisa menjadi nilainya menjadi besar karena niatnya benar. Tapi amal yang besar, sampaikan pula, wa kam min amalin kabirin, tetapi kemudian berapa banyak amal yang besar, tetapi kemudian menjadi kecil karena niatnya salah. Jadi yang besar itu bisa menjadi kecil nilainya karena salah niatnya. Pak Ibu, puasa itu besar nggak pahalanya? Gede. Tapi kalau kemudian ibadah puasa itu yang nilainya sangat besar pahalanya, kita sikapkan dengan kemudian cara niat kita benar, maka puasa kita ini, yang mohon maaf, kita itu puasanya kan tidak lama-lama ya, berbeda dengan banyak negara yang kadang temponya puasa waktunya lebih lama. Kita hanya dari subuh sampai nanti maghrib, kemudian sudah bisa lagi kita melakukan hal yang lainnya. Ini amalan-amalan yang kecil ini kemudian perlu untuk kemudian menjadi besar dengan lurusnya niat yang kita bangun. Maka kalau Kanjeng Nabi juga menyampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyam ilal atas wal ju', berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah kok bisa? Dan niatnya keliru. Kalau niatnya benar tetapi caranya berpuasa keliru, ya sama saja. Maka kemudian dia yang akan mendapatkan lapar dan haus. Juga ada satu hadis, barang siapa yang menghidupkan malam-malam puasanya ini dengan benar, dengan imanan wahtisaban, Allah sampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diberikan oleh Allah ampunan atas dosa kita yang tahun yang lalu. Lumayan. Apalagi di tengah-tengah Ramadan ini, di tengah-tengah wabah ini, ujian kita lahir dan batin ya, lahir dan batin. Nah, iktikafnya kita bisa lakukan dengan mengganti kontemplasi, muhasabah diri di rumah. Karena ada yang tanya, Pak, besok ini puasa tengah-tengah wabah, kita tidak boleh iktikaf di masjid, apa boleh iktikaf di rumah? Ya nggak bisa, karena rukun iktikaf itu adalah di masjid. Tetapi jiwa iktikafnya yang bermakna muhasabah itu yang dapat diusung di rumah. Berdiam di rumahnya dengan banyak kontemplasi diri, dengan banyak muhasabah, merenungkan apa yang kita lakukan, sifat-sifat dan karakter iktikafnya itu dihidupkan di rumah-rumah kita. Nilai iktikafnya bermakna pada kontennya. Itulah yang kemudian akan memaknai kegiatan puasa itu jauh tidak kalah serunya, tidak kalah hebatnya dibanding dengan puasa pada saat kita di tengah-tengah tanpa musibah dan tanpa wabah. Teruslah kita menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Banyak membaca Al-Quran. Al-Qurannya dibaca dengan keikhlasan, bersodakoh dengan keikhlasan, silaturahmi dengan keikhlasan, membagi iftar dengan keikhlasan. Maka kita akan menjadi hebat. Subhanallah, puasa kita tahun ini luar biasa. Kalau kita sukses, insya Allah kita akan cum laude. Di akhir puasa kita cum laude. Sangat luar biasa. Kita akan dipanggil oleh Allah, mendapatkan maqam mahmudah, tempat yang mulia,
karena di tengah-tengah ujian kita mampu menyelesaikan ujian Allah itu tepat waktu, jawabannya benar, dikoreksi oleh Allah benar, maka pahalanya pun disampaikan oleh Allah, puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala tanpa batas. Suka-suka Allah memberi, tidak ada batasnya. Yang lain dibatasi, ada 10.727, puasa ini tanpa batas. Suka-suka Allah. Membaginya dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian itu tergantung dari nilai keikhlasan dan nilai kebenaran atas ibadah yang kita lakukan. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kita hadiah tahun 1441 Hijriah ini kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan baik. Doa kita yang kedua, mudah-mudahan masih bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Karena di tengah-tengah Ramadan itu banyak keutamaan dan fadilah untuk kita cernai dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian disampaikan Abbas sedikit nasihat, semoga ada guna untuk saya dan Bapak Ibu sekalian, dan tentu banyak kesalahan, saya mohon maaf lahir batin. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.